Ada suara, apa suara bunyinya? Adkhilil habiba ilal habib fa innal habiba ilal habib mustaq. Masukkanlah kekasih dengan kekasihnya. Karena sesungguhnya kekasih dengan kekasih ini sudah saling merindu. Rasul sudah rindu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab apalagi lebih rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, pengurus masjid Al-Fajar, Nurul Fajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menanamkan sifat syukur di dalam diri kita. Karena dengan syukur inilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan satu pilihan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur terhadap nikmat karunia Allah Ta'ala, maka Allah akan menambah dan menambah lagi nikmat karunia-Nya itu. Baik tambahan dalam segi kualitas maupun ditambah dalam segi kuantitas. Tapi sebaliknya, seorang yang tidak menanamkan sifat syukur di dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memfatrikan juga di dalam Al-Quran, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tidak pandai bersyukur, maka ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Syukur mempergunakan nikmat Allah kepada sesuatu yang diredai oleh Allah. Itulah dia makna syukur. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah Maghrib Masjid Nurul Fajar yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Nurul Fajar sesuai dengan namanya. Nur, cahaya. Fajar, fajar. Artinya apa? Ada cahaya yang ada di daerah ini, di masjid ini, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ditaja di masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat, tetamu-tetamu Allah yang mulia. Kajian-kajian umumnya. Kalau kajian kitab sudah banyak. Satu ketika disebutkan dalam satu riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Anas ibnu Malik. Datang satu orang Arab Badui kepada Nabi. Arab Badui ini Arab pinggir. Arab Badui ini Arab Badui ini hanya ada dua warna aja. Hitam atau memang hitam betul.
Itulah Arab Badui. Bapak Ibu pergi ke Mekah akan tengok itu Arab Badui. Biasanya yang berada di pinggir-pinggir ketika mereka berjualan itu, selain dari Afrika, mereka dikejar-kejar biasanya, tapi sekarang sudah dilokalisasi. Arab Badui ini sifatnya nomaden. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi di zaman Al-Malik Salman ini, Raja Salman ini, mereka sudah dibuatkan rumah-rumah permanen. Karena Raja Salman juga khawatir orang-orang ini akan jadi duri dalam daging. Kalau mereka diberikan, dikompori, maka bisa memberontak. Maka dibuatkan rumah, disejahterakan dia. Itulah Arab Badui. Arab Badui ini disebutkan dalam Al-Quran, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Arab Badui ini sangat dahsyat kemunafikannya dan juga perangainya. Kan ada riwayat yang menyebutkan bahawa sampai di dalam masjid Nabi pun dia sanggup untuk kencing. Dia buang air. Nabi menyuruh sahabat itu, Umar sudah tidak tahan lagi nengok Arab Badui yang kencing dalam masjid. Tapi Rasulullah menyabarkan Umar ibn al-Khattab. Kata Rasulullah, ambil air siram. Tidak sama dengan masjid Nurul Fajar nih. Kalau masjid Nabi dulu itu pasir. Jadi kalau buang air, ya, langsung bisa disiram, langsung masuk ke dalam tanah. Kalau masjid Nurul Fajar, buang air orang di sini, itu berhari-hari membersihkannya. Jadi datanglah Arab Badui ini kepada Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik ini 10 tahun bersama dengan Nabi. Dan ketika Nabi awal datang ke Madinah, maka Ummu Sulaim, ibunya daripada Anas ibnu Malik, datang menjumpai Nabi. Karena orang-orang ketika itu sudah memberikan yang paling berharga dalam kehidupannya untuk Nabi. Ada yang memberikan Nabi harta, ada yang memberikan Nabi rumah, ada yang memberikan Nabi macam-macam. Ummu Sulaim ini tidak punya suami, alias Anas bin Malik ini seorang yang yatim. Ketika itu umurnya 10 tahun, datanglah dia kepada Nabi SAW dengan membawa Anas ibnu Malik. Ya Rasulullah, semua orang sudah memberikan yang mereka cintai kepada engkau sebagai wujud cintanya kepada mereka, kepada engkau ya Rasul. Sementara saya tidak ada yang saya bisa berikan untuk engkau ya Rasulullah. Makanya saya datang dengan anak saya yang masih kecil 10 tahun ini. Inilah yang saya berikan. Ambillah dia ya Rasul. Jadikan dia sebagai yang membantu dalam urusan rumah tanggamu, dalam keperluan pribadimu. Jadikan dia sebagai khadim, berkhidmat untuk engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menengok anak ini luar biasa. Karena Nabi diberikan satu sifat oleh Allah Ta'ala, yaitu kasyaf. Kasyaf itu bisa menerawang. Menerawang yang batin. Kalau kita menerawang duit yang 100.000 bisa. Itu pun kadang-kadang terkecoh juga kita kan. Tapi Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan, karamah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa? Dia bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain, sampai ke lubuk hati orang tu kadang-kadang bisa dia. Bahkan ketika dalam riwayat diceritakan, kata Nabi, aku tahu apa yang kalian kerjakan di belakangku ketika solat, kata Nabi. Karena Allah Ta'ala tampilkan
Begitulah Nabi SAW. Jadi Nabi menengok ada kelebihan khusus dalam diri Anas ibn Malik. Maka Rasul terima anak kecil bernama Anas ibn Malik ini dijadikan sebagai khadim, pembantu dalam rumah tangga. Tak sama dengan pembantu kita sekarang. Kalau pembantu kita sekarang 24 jam di rumah, 24 jam membersihkan rumah. Itu pun kalau ada sedikit aja nampak sampah, itu yang akan disalahkan pembantu. Salah-salah sedikit pembantu, salah-salah sedikit pembantu. Ambil ini pembantu, suruh ini pembantu. Beda dengan Rasulullah kepada Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ini senang menyediakan air wuduk Nabi, menyediakan sandal Nabi SAW. Itulah kerjanya. Kata Anas ibn Malik, 10 tahun saya bersama dengan Nabi, saya tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari Nabi. Saya tidak pernah dimarahi oleh Nabi. Bahkan jangankan dimarah, Nabi pun tidak pernah bertanya kepada aku, apa yang engkau lakukan? Begitulah lembutnya Nabi kepada Anas ibn Malik. Memang layak juga. Dan juga seperti itulah seharusnya kita bersikap kepada anak yatim. Kan itu, Anas bin Malik anak yatim. Maka seperti itulah kita hendaknya bersikap kepada anak yatim. Beda dengan kita hari ini. Anak yatim kadang-kadang kita hardik. Memang anak yatim ni orang tuanya kaum muslimin. Kita baca ayat terus, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak menghardik anak yatim. Itulah yang diamalkan oleh Nabi SAW. Nabi sering memanggil Anas bin Malik ini dengan panggilan tersayang. Panggilan yang sangat disenangi oleh Anas. Panggilannya Unais. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak yang namanya Anas di sini, boleh dipanggil Unais. Panggilan kesayangan tuh. Nah, kalau di awak apa Pak? Aneh ya. Aneh jadinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Datanglah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik kepada Nabi, ya Rasul, doakan anakku. Doakan anakku ya Rasul. Nabi langsung mendoakan. Kalau Nabi mendoakan, kira-kira dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan oleh Allah. Doanya, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi wa adkhilhul jannah. Hafal Pak? Allahumma akthir malahu, ya Allah, banyakkanlah hartanya, melimpah ruah, barokah. Wa akthir wa waladahu, banyakkan anaknya, dan berkahi dia di dalam banyaknya harta dan banyaknya anak. Kita kan banyak meminta kepada Allah supaya diberikan banyak anak, banyak harta, tapi lupa meminta keberkahan kepada Allah. Anak banyak tapi tidak diberkahi dalam banyaknya anak. Jadi perampok semuanya. Banyak harta tidak diberkahi oleh Allah dengan banyaknya harta. Apa yang terjadi? Harta itu jadi azab bagi kita. Makanya Uqail ibnu Abi Talib, saudaranya Ali bin Abi Talib, ketika datang orang memberikan kata doa waktu dia setelah ijab qabul ni, kan kita kan biasanya orang di atas pelaminan tu kan banyak-banyak yang kita sampaikan. Mudah-mudahan cepat dapat momongan. Apa lagi Pak? Mudah-mudahan sampai kakek nenek. Mudah-mudahan kekal terus, kan gitu. Banyak doa yang kita sampaikan. Uqail bin Abi Talib tidak menyukai doa yang seperti itu. Ar-rafiq wal banin, mudah-mudahan dapatkan anak yang banyak.
Apa kata Uqail bin Abi Talib kepada orang-orang yang hadir memberikan kata selamat? Jangan ucapkan itu. Ucapkan apa yang pernah Nabi ajarkan. Apa doanya, Pak? Ketika orang sudah selesai ijab qabul, ketika orang bersanding, apa yang kita sampaikan doanya, Pak? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu seharusnya doa. Jangan doa semoga cepat dapat momongannya. Cepat momongan dapat tapi tidak diberkahi oleh Allah. Tapi di dalam doa ini barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ada dua keberkahan yang kita minta di dalam doa itu. Dia barakallah juga kedua-duanya, tapi bedanya laka dengan alaika. Apa bedanya laka dengan alaika? Kalau barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kamu dalam sesuatu yang kamu tersenyum menghadapinya dalam kehidupan. Menikah ni kan enak, Pak. Benar tak, Pak? Awal-awal menikah kan enak. Pengantin baru tu tanyalah. Tanyalah kepada pengantin baru tu kalau hendak iya. Enak nak menikah? Oh, malam pertama itu bukan main. Tak bisa diganggu oleh siapa-siapa. Sampai mertua pun tak sanggup untuk mengetuk pintunya. Bayangkan tu. Tersenyum, tertawa, bercanda. Itulah yang didapatkan oleh orang yang ketika baru saja menikah. Tapi bukan selamanya yang seperti itu didapatkan dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Ada masanya wa baraka alaikuma. Ya Allah, berkahi mereka ini. Berkahilah dia pada sesuatu yang kadang menyebabkan dia menangis di situ. Menangis enggak? Bukan sesuatu yang dilarang, Pak. Menangis bukan sesuatu yang, kalau bahasa kitanya, bukan sesuatu yang buruk. Bahkan ketika ada sesuatu masalah, menangis itu justru menjadi pemecah masalah. Jadi dalam rumah tangga kita tidak semuanya mulus. Ada yang senang, tapi minta juga keberkahan kepada Allah. Apalah artinya sebuah kesenangan, tapi tidak diberkahi oleh Allah. Dan apalah artinya air mata yang tertumpah, yang tidak disertai dengan keberkahan di dalamnya. Kesenangan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun susah, itu pun diberkahi oleh Allah. Tapi ada yang ketiga, wa jama'a bainakuma fi khair. Banyak kita mengucapkan kepada kawan-kawan kita ataupun saudara-saudara kita yang baru saja menikah, mudah-mudahan kekal hendaknya. Kekalnya kekal dalam mana? Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil kekal juga, tapi kekalnya di mana, Pak? Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kekal juga dia, Pak, sampai ke kakek nenek juga. Tapi kekalnya di mana? Kekalnya ketika sampai pun masuk ke dalam neraka, kekal bersama-sama. Kita tidak inginkan itu. Tetapi kita inginkan apa? Wa jama'a bainakuma fi khair. Dikumpulkan kedua-duanya dalam keadaan kebajikan, masuk ke dalam surga bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi doa yang dimintakan, doa yang disebutkan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi untuk Anas ni, ya Allah banyakkan hartanya. Saking melimpahnya hartanya dan berkahnya hartanya, orang biasanya panen sekali dalam setahun, Pak. Anas bin Malik panennya 2 kali dalam setahun. Biasanya orang kering kerontang kebunnya, tak ada turun hujan. Maka Anas bin Malik solat 2 rakaat di kebunnya itu, lalu dia minta kepada Allah, ya Allah turunkan hujan. Lalu datanglah awan yang gelap, hujan pun turun di kebun dia saja. Kebun orang lain tak. Itulah karamahnya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Anas bin Malik dengan sebab doa dari Nabi. Yang kedua, doa dari Nabi SAW untuk Anas bin Malik, Allahumma aksir
waladahu, ya Allah perbanyak anaknya. Kata Anas bin Malik, walaqad ruziktu siwa waladi, aku diberikan anak selain daripada cucu, maksudnya 125 anak. Ada anak kita 125, Pak. Apalagi KB. KB itu apa artinya? Keluarga besar ya. Apalagi udah pakai KB, itu 2 cuma. Mohon maaf. Anas bin Malik 125 anaknya. Anak perempuannya 2 cuma. Bayangkan tuh. 125, anak perempuan 2. Umurnya 102 tahun, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang kematiannya, Anas bin Malik berwasiat kepada satu orang tabi'in namanya Thabit Bunani rahmatullah alaihi. Wahai Thabit, kalau aku nanti meninggal dunia, ambilkan rambut Nabi SAW yang aku simpan itu, lalu letakkan dia di bawah lidahku. Rambut Nabi, karena bagian daripada jasad Nabi ini tidak akan pernah dilewatkan oleh para sahabat. Sampai darah Nabi, mohon maaf, tidak akan pernah terkubur di dalam tanah, akan diminum oleh sahabat. Bayangkan tuh. Mohon maaf, air seni Nabi diminum. Ngapa Pak? Ada yang heran? Diminum? Kan ada riwayat yang menyebutkan, sejak dia meminum air seni Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pernah sakit lagi. Kata Nabi, orang yang bergabung darahku dengan darahnya, haram baginya masuk ke dalam neraka. Itu namanya tabarruk bi atharin Nabi. Tabarruk dengan barang peninggalan Nabi. Makanya Anas bin Malik berwasiat kepada Thabit Bunani, kalau nampak aku nanti mau meninggal dunia lagi, mau gharghar, engkau letakkan rambut Nabi itu di bawah lidahku. Apa tujuannya? Supaya Allah mudahkan kematiannya. Memang Anas bin Malik ini sahabat. Kalau sahabat itu pastilah mudah dalam meninggal dunia. Tidak seperti kita. Tapi dia tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan lewat barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Meninggal dunia. Dan inilah hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Datanglah seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Arab Badui ini Arab Badui bukan seperti Arab Badui biasa, tapi ini sudah maju. Sudah berilmu lah dibandingkan dengan yang lain. Datang dia kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah SAW mendengar jawab pertanyaan daripada Arab Badui ini. Nabi tidak menjawab kapan terjadi hari kiamat itu. Karena sampai Nabi SAW pun tidak akan pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Karena memang sudah difatrikan oleh Allah dalam Quran di akhir daripada surah Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya Allah saja yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha. Allah pula yang tahu kapan turunnya hujan. Jadi kalau ada kemarin beberapa bulan yang lalu heboh-heboh orang tentang dukun-dukun hujan, itu hanya sekedar kamuflase aja. Ingin cari-cari nama aja tuh. Rupanya apa? Sudah didoa-doa, bukan didoa, sudah dijampi-jampi, yang hujan tak turun, akhirnya apa? Basah juga rupanya. Itulah yang terjadi. Karena memang tidak ada satu orang pun yang tahu tentang kapan terjadi turunnya hujan.
Ada 5 perkara. Dan saya tidak akan menjelaskan yang 5 perkara itu. Cuma yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, sampai hari kiamat pun tidak ada satu orang pun yang tahu kapan terjadi. Jadi kalau ada prediksi dulu tahun berapa? 2012. Kiamat 2012. Itu hanya sekadar omong kosongnya. Udah lewat 2012, tidak juga terjadi kiamat. Tapi hari apa terjadi kiamat? Nabi menyebutkan. Hari terjadinya kiamat, hari Jumat. Jadi hati-hati Pak dengan hari Jumat. Makanya para malaikat, sampai malaikat Jibril yang besar, yang disebutkan dia memiliki ratusan sayap, kepak, sayap. Satu sayapnya saja itu terkembang akan menutupi timur dan barat. Satu sayap. Dia punya 400, ada yang menyebutkan 600 sayap. Kira-kira berapa besar malaikat Jibril itu? Tapi ada pula yang lebih besar daripada itu lagi. Ketika hari kiamat, malaikat-malaikat yang besar ini takut. Takut dia menghadapi hari Jumat ini. Kenapa? Karena akan terjadi hari Yaumun Azim. Hari yang sangat besar. Hari yang sangat dahsyat. Inilah yang ditanyakan oleh Arab Badui ini, matas sa'ah. Kapan terjadi hari kiamat ya Rasul? Nabi SAW lalu balik bertanya kepada Arab Badui. Ma'a'adatta laha. Wahai fulan, kalau kamu tanya-tanya kapan terjadi hari kiamat, kira-kira apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Hari kiamat itu menegangkan Pak, menakutkan, mencemaskan. Menakutkan, mencemaskan kita. Karena ketika hari itu ditentukanlah seluruh kondisi dan keadaan kita. Disitulah tahu kita sebenarnya kitanya. Berhasil atau tidak berhasilnya kita, disitulah tahunya. Makanya sangat menegangkan. Akan nampak nanti pada hari itu kata Allah, wujuhu yawma idzin na'imah. Kan ada wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada muka-muka yang tunduk di situ, malu. Kenapa? Karena di situ sudah diputuskan. Nabi SAW bertanya kepada fulan ini, apa yang sudah engkau persiapkan? Fulan ini dengan jujur menjawab, ya Rasulullah, ma'adattu laha min kathiris sawum wala salatin wala sadaqatin. Ya Rasul, aku yang begini-begini ni tidak banyak persiapanku. Aku bukan banyak puasa. Aku tidak banyak solat. Solat juga, tapi tidak sebanyak yang lain. Aku tidak banyak sedekah. Kalau gitu apa yang kau persiapkan hai fulan, kata Nabi. Kata Arab Badui ini, uhibbullaha wa rasulah. Aku punya modal ya Rasul. Di samping dengan amalku yang sedikit itu, aku barengi amal yang sedikit itu dengan uhibbullaha wa rasulah. Aku cinta dengan Allah dan Rasulnya. Nabi langsung menyebutkan kata-kata yang kata Anas bin Malik dalam riwayat ini, kalau andai kata ditukarlah hadis ini yang kuterima dari Nabi, kata Anas bin Malik, ditukar dengan dunia penuh dengan emas, penuh dengan kenikmatan, kata Anas bin Malik, aku tidak akan pernah sudi menukar satu potong hadis ini. Penyampaian Nabi kepada aku ini, yang aku dengar, kata Anas bin Malik, yang aku dengar dari Nabi SAW ditukar dengan dunia dan seisinya, aku tidak akan pernah sudi untuk menukarkannya. Apa kata-kata itu? Rasulullah menjawab. Rasulullah mengatakan kepada Arab Badui ini, anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cinta. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya apa Pak? Cinta Allah, cinta Rasul. Itulah intinya.
Oh, persoalan cinta Pak Ustaz itu persoalan tabu tu, tak boleh dibicarakan di masjid. Persoalan membicarakan tentang cinta bukan persoalan pembicaraan yang tabu. Bahkan untuk urusan perkara cinta ini dikaitkan oleh Allah Ta'ala dengan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai cintanya kepada Allah dan Rasul, sampai cintanya kepada aku, kata Nabi, melebihi daripada cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada khalayak ramai manusia semuanya. Jadi ukuran iman kita ditengok dari bagaimana kita mencintai. Nah, sekarang ini kita banyak berdendang-dendang. Aku cinta Allah, banyak bahkan disolawatkan. Tapi benarkah sudah cinta itu? Apakah sudah diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diakui oleh Rasul kecintaan kita kepadanya? Jangan-jangan kita termasuk orang yang diungkapkan oleh syair tentang Laila Majnun. Kan ada cerita tentang Laila Majnun. Laila itu bukan orang cantik di daerahnya. Menurut satu kisah, dia orang hitam, Pak. Giginya itu boneng. Tetapi kenapa Qais ini mengejar-ngejar dia? Sampai Qais ini digelar dengan Majnun. Majnun itu apa artinya, Pak? Gilo. Dikejar-kejarnya Laila itu kenapa? Ada sesuatu yang tersimpan di Laila ini. Jangan-jangan cinta kita kepada Allah dan Rasul selama ini seperti ungkapan syair tentang Laila Majnun. Apa kata penyair? Kullun yudai wasalan bi Laila. Semua orang mengaku ada hubungan dengan Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Tetapi Laila tidak pernah mengungkapkan ada hubungan dengan kita. Kira-kira yang didengar mana? Ungkapan Laila atau ungkapan kita? Oh, saya cinta dengan Laila, saya senang dengan Laila. Apa kata Laila? Aku pun tak ada hubungan dengan dia. Kita ngaku ada hubungan dengan gubernur nih, Pak Samsuar. Pak Samsuar itu masih saudara saya tuh. Bertanyalah orang kepada Pak Samsuar. Pak Samsuar, Pak Gub, dengan Pak Ustadz Amin itu apa hubungan Bapak? Katanya ada hubungan keluarga. Kata Pak Samsuar, mana pula ada. Saudara sesama Muslim, ya. Kira-kira yang mana didengar, Pak? Pengakuan dari Pak Gub atau pengakuan daripada saya? Yang akan didengar itu pengakuan daripada yang tertinggi. Itu yang didengar. Maka jangan-jangan cinta kita selama ini kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya seperti ungkapan syair tentang Laila Majnun. Banyak orang mengaku mencintai Laila, punya hubungan khusus dengan Laila. Tapi apa kata Laila? Laila tidak pernah mengakui ada hubungan khusus dengan orang ini. Kita banyak mengaku mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Ta'ala? Aku tidak pernah ada hubungan denganmu. Aku tidak pernah ada kecintaan denganmu. Jangan sampai seperti itu. Untuk itu, buktikan cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan bukti-bukti. Kalau biasanya orang mencintai, apa buktinya, Pak? Satu, bukti bahwa kita mencintai. Yang pertama, kita harus punya rasa rindu kepada yang dicintai. Benar tak, Pak? Bapak dulu mencintai ibu. Pokoknya siang malam itu rindu nak berjumpa dengan ibu itu. Itulah dulunya. Sampai menengok daripada jendela pun sudahlah. Begitulah orang mencintai.
Disebutkan di dalam syarah kitab Syarah Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Apa kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai? Demi Allah, kata beliau, imanku, cintaku kepada Nabi jauh kalahnya dibandingkan dengan satu orang anak kecil. Ini ceritanya begini, Pak. Syekh Habib Abdul Rahman Ad-Dibai ini ingin berkunjung, berziarah ke makam Nabi di Madinah. Dia tinggal di Yaman. Jadi ketika beliau ingin berziarah, sudah berkumpul rombongan untuk ziarah ke Madinah, ke makam Nabi. Berkumpullah. Tiba-tiba datang anak kecil. Wahai Tuan Syekh, saya ingin ikut bersama dengan rombongan Tuan Syekh. Saya rindu kepada Nabi. Anak kecil, Pak. Kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, tidak boleh ikut. Perjalanan dari Yaman ke Madinah itu jauh. Memakan waktu sampai 2 pekan. Itu pun kadang-kadang di jalan banyak rintangan, banyak halangan. Dinginlah, panas, padang pasir yang akan dilalui. Kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Kata anak kecil ni, aku betul-betul rindu dengan Nabi. Namanya aku sebut, tapi aku belum pernah jumpa dengan dia. Tak bisa. Besok lain-lain kali kalau sudah besar, sudah agak mendingan, bisa ikut dengan kami suatu ketika. Tapi dia tetap ngotot ingin ikut bersama dengan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Tapi tetap tidak dibolehkan. Akhirnya apa? Rombongan pun berjalan. Ketika berjalan itulah dia menyelinap ke dalam kendaraan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Dia sembunyi di balik barang-barang yang dibawa itu. Sampailah mereka di Madinah. 2 pekan setelah itu, Pak. Jadi perjalanan dulu tidak sama dengan perjalanan sekarang. Kalau sekarang ada kuda. Kudanya kuda besi. Kalau dulu kudanya ya kuda biasa. Kalau sekarang ada Pajero. Ya, ada Pajero ya. Jamaah pun turun ingin berziarah. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran anak kecil yang 2 pekan yang lalu minta ikut bersama dengan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Kok bisa kamu ikut dengan kami? Kok bisa tiba di sini? Mohon maaf Tuan Syekh, saya sengaja menyelinap dekat barang-barang bawaan Tuan supaya saya bisa ikut. Yang sangat mengherankan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai yang ditanya oleh beliau kepada anak kecil ini, selama dalam perjalanan kami makan, turun dari kendaraan makan, minum. Apabila capek kami pun berhenti. Tapi kami tidak pernah menengok engkau turun bersama dengan kami. Lalu apa yang kau makan selama 2 pekan itu, wahai anak kecil? Kami makan, kamu makan apa? Kata anak kecil ni, inilah yang menyebabkan Abdul Rahman Ad-Dibai ini mengatakan kecintaanku kepada Nabi jauh kalahnya dibandingkan dengan anak kecil. Apa kata anak kecil itu? Tuan, kerinduan dan kecintaanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghilangkan rasa lapar dan hausku selama 2 pekan. Rupanya kalau orang sudah terlalu rindu, Pak, rindu dengan kekasih, rindu dengan Nabi Muhammad, rasa lapar itu bukan jadi persoalan. Makanya di akhir zaman nanti orang tak ada lapar lagi kalau dia Muslim, mukmin. Cukup dengan zikir saja, selesailah seluruh persoalan lapar. Karena memang besok-besoknya tidak ada makanan seperti yang kita tengok ni. Apalagi nanti khurujud Dajjal. Keluarnya Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Baca klik dunia ini setahun pertama ditahan,
sepertiga hujan. Tahun kedua ditahan 2/3 hujan. Tahun ketiga tahan seluruh hujan, tak turun Pak. Kira-kira kalau tak turun hujan, ada tak makanan? Payah mencari makanan. Kalaupun ada, itu berebut. Tapi kata Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang kami makan ketika itu? Kata Nabi, makanan kalian adalah makanan penduduk langit. Makanan penduduk langit apa Pak? Penduduk langit itu siapa? Malaikat. Apa kerja malaikat? Makannya malaikat itu apa? Apa makan tahu? Apa makan tempe? Malaikat tidak makan dengan makanan yang kita nampak hari ini. Tapi makan mereka adalah mereka bertasbih. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah nanti makan kita di akhir zaman, makannya adalah dengan zikir. Jadi perbanyak zikir Pak. Buat wirid rutin dengan zikir. Setelah subuh, setelah asar. Buat itu karena itu akan bermanfaat untuk kita melanjutkan kehidupan yang akan datang. Rasa laparku, kata anak kecil ini, telah menghilang. Rasa laparku telah hilang dengan sebab kerinduan dan kecintaanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan memasukkan sifat rindu kita kepada Nabi itu seperti anak kecil inilah. Rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rindu bersama untuk bisa bersama dengan Nabi nanti di dalam surganya Allah. Rindu nanti mendapatkan minuman langsung dari Nabi. Ketika orang lain ada yang diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan minum dari telaga Nabi, langsung dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada kisah tentang kerinduan ini. Mungkin saya tidak akan dapat menyampaikan semuanya nih. Semua tanda-tanda kita sudah betul mencintai atau belum. Cuma mungkin sekelumit inilah yang akan saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Dan waktu Isya sebentar lagi akan masuk. Cerita yang kedua tentang Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab ditikam oleh satu orang Yahudi namanya Abu Lu'lu'ah. Ketika solat subuh. Karena orang berhadapan dengan Umar tu ketika solat baru bisa. Kalau ketika tidak solat, mana berani orang menghadapi Umar. Ketika solat ditikam dari belakang. Saking dahsyatnya tikaman itu Pak, sampai disebutkan dalam tarikh, dalam sejarah, kalau Umar ibn al-Khattab itu minum air susu, maka air susu itu akan keluar dari ususnya yang terburai. Minum susu dia, susu itu keluar daripada ususnya yang terburai. Ususnya yang koyak karena ditikam. Menjelang kematiannya, menjelang dia meninggal, dia berpesan kepada anaknya. Anakku, Ibnu Umar, Abdullah, ayah ingin disampaikan kepada Ummul Mukminin. Ini permintaan ayah. Kalau nanti ayah meninggal, ayah minta kepada Ummul Mukminin supaya bisa dimakamkan dekat dua sahabat ayah, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Sebenarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu agak berat sebenarnya. Karena sejak dari dulu dia menginginkan bermakam dengan suami dan ayahnya. Tapi karena yang meminta ini Umar, kekasih sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, maka permintaan Umar bin Khattab itu pun diiyakan. Sampailah hari di mana Umar ibn al-Khattab meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka dibawalah, ditandulah jenazah Umar bin Khattab. Maka ketika ditandu, dibukalah pintu makamnya Rasulullah. Anehnya, dari makam Rasulullah terdengar suara. Terdengar suara-suara itu suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadirin ketika itu mendengar. Ada suara, apa suara bunyinya?
adkhilil habiba ilal habib fa innal habiba ilal habib mustaq. Masukkanlah kekasih dengan kekasihnya. Karena sesungguhnya kekasih dengan kekasih ini sudah saling merindu. Rasul sudah rindu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab apalagi lebih rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerinduan itu sampai meninggal dunia pun dipertengokkan, dipertontonkan oleh Allah. Rasulullah mengatakan, adkhilil habib ilal habib fa innal habiba ilal habib mushtaqun. Jadi apa intinya? Kalau memang betul-betul kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka masukkanlah sifat rindu di dalam hati kita, ingin bersama-sama dengan Allah dan Rasulnya, ingin bersama-sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih nanti bisa bersama dengan beliau di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak lagi yang ingin dikisahkan, tapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman kepada kita supaya mampu untuk mengamalkannya. Walaupun apa yang saya sampaikan ini bagian daripada rimah-rimah daripada apa yang disampaikan oleh para asatiz, para ustaz-ustaz kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.